Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala setelah mematikan kita semalam, Allah hidupkan kembali kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi untuk kemudian kita bisa beramal, membawa, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang panjang, untuk kehidupan yang sesungguhnya, yang diawali dengan kehidupan yang disebut dengan alam barzakh, nyambung terus sampai akhirat, dan tidak ada tempat kembali kecuali fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Sebagian dari umat Rasulullah SAW, anak cucu Adam ini, ada yang kembalinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau na'udzubillahi min dzalik, dibuang, dicampakkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufiknya, inayahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang terus dari saat ini sampai kemudian akhir hayat kita mendapatkan satu nikmat yang besar yang berupa husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan siapapun dari umat ini yang terus senantiasa berusaha untuk derek apa yang sudah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Kemudian sedikit demi sedikit semampu kita, apa yang kita pahami, apa yang sudah kita lakukan, kita rambahkan, kita sampaikan, kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang lainnya semampu kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Termasuk kategori ayat adalah ketika kita bisa melakukan satu sunnah beliau kemudian diikuti oleh yang lainnya. Itu juga merupakan satu ayat, yaitu tanda bahwa yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh yang lainnya, insya Allah itu juga masuk kategori man dalla ala khair, yaitu ketika kita menjadi wasilah untuk kebaikan orang lain, sehingga mereka ikut apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW, karena nonton kita, melihat sepak terjang dan kelakuan kita, keseharian kita, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu khairun min humurin ni'am,
lebih baik daripada unta yang termahal yang paling istimewa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya apapun yang bisa kita lakukan, lintas umur, lintas generasi, pokok men sinten kemauan siapa saja dari kita, dari mulai yang tentunya yang sudah balik, dari remajanya, mudanya, mungkin yang sepuh dan semuanya berusaha untuk menjadi panutan untuk diri kita sendiri, keluarga, kemudian disambung semoga itu merambah sampai dengan masyarakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan, alam barzah, alam kubur, setiap harinya itu dalam sabda Rasulullah SAW bahwa kuburan ini selalu mengingatkan bagi para calon-calon penghuninya. Pak Balen ini ngeri nih, judulnya urung-urung kuburan, kira apa? Pokoknya macam ngeri. Rasulullah SAW bersabda, aksir perbanyaklah olehmu, yaitu sesuatu yang akan menjadikan kenikmatan kita jadi gak nikmat, kesusahan kita jadi tidak susah, menghilangkan sekian banyak kesusahan, tapi juga akan menghilangkan sekian banyak kenikmatan. Ala wa huwa dzikrul maut, yaitu ketika kita bisa mengingat kematian. Dan kematian itu tidak pandang umur, tidak pandang waktu. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka berbahagialah ketika setiap saat Allah hadirkan rasa takut kita terhadap kematian ini. Berapapun umur kita, khususnya yang muda-muda, yang sepuh-sepuh kelingan terus, sing kelingan. Nah, sing nom iku akeh lali ini, banyak lupanya dibanding yang sepuh, karena dia merasa bahwa masih panjang. Yang biasanya meninggal duluan, yang biasanya mati duluan itu adalah yang sepuh-sepuh. Rata-rata umurnya 50 ke atas, sementara umur saya masih 40 tahun, 30 tahun. Tapi itu terbantahkan karena di sekitar kita banyak ternyata yang umurnya belum sampai 40 tahun, 30 tahun, bahkan belum sempat nikah sudah meninggal. Berapapun umur kita, ketika maut itu menjemput kita, ora urusan. Yang penting satu, semoga ketika pas malaikat Israel itu datang ke kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita, kita dalam keadaan sedang berbuat baik, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh bahwa sebuah amal, karya kita, ibadah kita itu akan ditentukan dengan penghabisannya atau penghujungnya. Nah, kita nggak ngerti ujungnya kita itu kapan, penghujung kita itu kapan, akhir hayat kita itu kapan, nggak ngerti. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, hari-hari yang kita lalui, waktu demi waktu, umur demi umur, terus kok kita diistiqomahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan satu tanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk perbanyak ibadah, dan Allah mudahkan, insya Allah itu tanda kepada sesuatu yang besar, yaitu husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada panggilan kubur. Kuburan dia akan menyeru kepada para calon penghuninya. Ana baitul wahdah. Saya adalah tempat kesendirian, kata kuburan. Saya adalah tempat kesendirian. Faj'al laka mu'nisan. Maka
carilah olehmu teman. Saya ulangi, setiap saat, setiap hari. Tentunya ini hanya istilah saja, tapi itulah yang dilakukan oleh kuburan. Ana baitul wahdah, sungguh saya ini adalah tempat kesendirian. Langsung bisa kita bayangkan, bisa diterawang bahwa kita bayangkan kuburan itu seramai apapun. Kalau di daerah sini masih belum seberapa dibanding kuburan-kuburan yang ada di atas sana. Jadi kan sesekali juga silaturahim ke daerah Lubang, Tawangmangu. Kuburan ini koyo omah. Tak kira itu kampung, Omah-omah dan pirang RT. Ternyata itu kuburan. Jadi satu kuburan itu satu rumah. Kadang-kadang segini ini dipakai oleh beberapa atau keluarga besar tertentu. Itu daerah mereka. Nanti enten sing mereka gitu. Oh, berarti perlu studi banding. Mirsani. Walaupun itu tidak benar ya, itu hal yang tidak benar. Tapi walaupun dibangun sekian megahnya, kayak megah wis kuat, tahulah bahwa tetap apa yang disampaikan oleh kuburan, ana baitul wahdah. Sungguh bahwa aku ini adalah dalam kesendirian. Maka kuburan wanti-wanti kepada kita, faj'al laka mukhlisan, maka carilah selagi masih ada di dunia ini, cari teman untuk menemani dirimu nanti di kuburan. Orang geret koncone terus ngomongin perjanjian boten, bukan itu yang dimaksud. Tentunya kita akan bertanya juga, maksudnya pripun? Konco sing pripun? Teman yang seperti apa? Maka sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kuburan pun beliau menyampaikan, yaitu qiraatul Quran yang akan menemani kesendirian kita, yang akan menemani di kubur kita nanti, di mana tidak ada teman yang lainnya, adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca di dunia ini. Saya ulangi, kuburan setiap saat akan menyampaikan pesan ini kepada calon-calon penghuninya. Ana baitul wahdah, saya adalah tempat kesendirian. Gak ada wangwe, gak ada teman, gak ada saudara, ada sepuapeh. Yatba'ul mayit salah, yang akan mengikuti mayit itu 3. Mayit berarti belum sampai kuburan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya balik, hartanya pun pulang. Tinggal 1 amal soleh. Sekian banyak amal soleh itu adalah diantaranya Al-Quran Karim yang akan senantiasa setia mendampingi kita dan menemani kita di alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dugi jaminan niki, Pak. Akarnya jaminan, Bu. Pak. Jaminan. 5:30. 5:30. Jam 5. Oke, jam 5. Oh, 5:30. 5:30 nggih. Kan disepakati sih bangane maka dirasani, ya apa nek cilik ya dirasani, jenenge wong niku menus-menus kakean nggih. Disepakat jam 5:30. Tenan to, ngantuk boten nggih? Dereng. Tapi kalau keadaannya seperti ini, insya Allah akan lebih stabil. Karena ini tadi bayangan saya, sebagaimana kajian-kajian biasanya, di sini ada meja, duduk manis, kemudian jenengan sendeh-sendehan tinggi jenenge ing tembok-tembok. Ini ternyata kondisinya masih berada di tempat sholat panjenengan. Artinya ya hanya sebagian kecil saja itu yang membutuhkan sing sendeh dengan tembok. Selebihnya adalah berada di tempat sholatnya masing-masing. Ini juga sesuai nyunah atau ini. Walaupun yang senden apa kabeh itu juga nggak masalah. Ngapunten sing senden ya monggo, memang itu kebutuhan. Kalau saya saja ini
Jari wong sih rotor nom. Itu ketika ada kesempatan senden gitu, saya milih sing senden. Jadi seumpama kalau ada bapak-bapak, mbah-mbah sing senden lanjut kemawon. Yang penting siji ampun sare. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana baitul wahdah, bahwa dalam kesendirian kita nanti di alam barzah, di kuburan itu adalah yang akan menemani kita. Salah satu di antara sekian banyak amal soleh yang kita lakukan adalah qiraatul Quran, Al-Quran yang kita baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada kita semuanya, memberikan busyra, kabar gembiranya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Di ayat ini ada 3 profil mereka yang melakukan perdagangan dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat bahwa perdagangan yang mereka lakukan ketiga-tiganya ini termasuk amalan perdagangan yang Allah sebutkan tidak akan pernah mengalami kerugian. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Berapapun, sedikit banyak, syukur akeh, ini tidak akan pernah mengalami rugi. Kapanpun kita mulai, mau belajar Iqra, umur sekian, umur sepuh, kemudian baru tersadarkan di nembiki mawon sadar apa semuanya, tidak masalah. Satu hari satu ayat saja, tidak masalah. Baik tilawatan atau hifdzan. Dengan cara kita membaca Al-Quran atau cara kita menghafalkan atau mentadabburi sesuai dengan level yang ada, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang bisa kita lakukan. Ala kulli hal urusannya adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Maka selamanya kita tidak akan pernah rugi kalau urusannya kita meninggalkan sesaat urusan dunia, meninggalkan yang lainnya. Kok untuk urusan Al-Quran, jaminannya adalah kita tidak akan pernah rugi. Termasuk diantaranya adalah ketika kita punya anak, kita punya putu, gadah cucu, kemudian kita sekolahkan di TPA, di NIA, pondok, nopo kabeh. Butuh waktu, harus korban waktu, butuh uang dan semuanya. Insya Allah hal ini tidak akan pernah rugi untuk kita, untuk anak kita, untuk lingkungan kita. Jaminannya adalah innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang senantiasa berinteraksi mawas Al-Quran, berapapun itu. Itu yang pertama. Jadi catatannya adalah apapun yang bisa kita lakukan, mengajar Iqra, belajar Iqra, iya, hanya bisa 1 ayat sehari, syukur. Kemudian bisa kita lakukan lebih dari itu, alhamdulillah. Walaupun kalau bab ini kemudian saya sampaikan ke salah satu perkataan pendapat para salaf ekstrim memang, tapi tidak apa-apa, itu untuk kemudian pembelajaran buat kita bahwa masuk kategori hajar. Mereka hajrul Quran, artinya melecehkan Quran, meremehkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah mereka yang dalam waktu kurun 40 hari dia tidak khatam Al-Quran. Ngeri. Barang siapa yang dalam 40 hari, ini kalau salaf ya, para ulama pendahulu kita mengatakan bahwa waktu 40 hari kok kita belum sampai kepada khatam Al-Quran, maka kita masuk
Alhamdulillah kategori golongan mereka yang meremehkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Padahal diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim, Ya Rob, dan ini hanya 2 kali. Kalimat Ya Rob, wahai Robku, itu hanya 2 kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau Rob saja banyak, tapi kalau Ya Rob, panggilan mesra dari seorang hamba yang mulia beliau Rasulullah SAW kepada Rabbnya. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh bahwa kaumku telah menjadikan Al-Quran ini bukan prioritas. Mereka telah meninggalkan Al-Quran ini. Nah, kalimat meninggalkan ini para salaf mengatakan di antaranya adalah manakala kita dalam waktu 40 hari belum khatam Al-Quran. Nggih ngeri bacaan. Wong sing jarene hafid al-hafidz yang tiap hari interaksinya itu dengan para santri. Ini gambar iki kula dhewe. Kula sakandi kuwi lho karuan khatam 40 dina. Tapi itulah yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Untuk kemudian kita evaluasi, kita ini dari mulai Ramadan kemarin sampai sekarang sudah berapa kali khatam? Jojo belum tahu khatam, atau mungkin seumur hidup belum tahu khatam. Alhamdulillah. Kalau alasannya adalah keterbatasan karena bisa baca, oke, pun rampung. Karena yang nggak bisa itu, insya Allah akan maklumi, walaupun ketidakbisaan itu juga jangan disyukuri. Yo terus bicaranya. Belajar Iqra, ngaji apa, bahkan ekstrimnya rahimahullah almarhum Pak Dr. Kunjung belum menyampaikan kepada kami, kalau nggak bisa bahasa, kalau nggak bisa membaca Quran, bahkan Quran yang tuliskan Indonesia itu juga kesulitan, Bismillah, coba kita baca terjemahannya, semoga menjadi hujah, alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita pernah atau sering menghatamkan Al-Quran walaupun terjemahannya. Ini untuk urusan khatam kemudian pakai terjemah ini ekstrim sekali ya. Pokoknya nomor sekian. Kalau kepepet tenang. Atau ada yang lebih ekstrim lagi. Kalau memang benar-benar alasannya adalah ketidakmampuan. Apa itu? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa satu surat Al-Ikhlas itu sama dengan langsungnya sepertiga Al-Quran. Satu surat sing jenenge Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir itu setara dengan 10 juz atau 1/4 sepertiga Al-Quran. Berarti ping 3 khatam Quran. Pripun? Tertarik? Itu minimal. Kalau memang sudah gak bisa apa, serai lapo-lapo kan dari wong bahasa wong putih Jawa Timur. Gak iso lapo-lapo ya sudah, monggo. Apakah kemudian gak bisa? Itu sudah nasnya seperti itu. Dan itulah sabda Rasulullah SAW sahih. Walaupun ketika disampaikan di halayak begini nih, rotor khawatir gue disalah arti. Ya wes nana buah cukup. Itu yang ditakutkan. Tapi nggak masalah, ini sudah hadis, itu sahih, nggak masalah pun mau. Nanti yang lainnya kan ketika dia mendapatkan ilmu, ketika dia paham tentang fadilah Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, insya Allah dia akan merasa dan tidak akan pernah merasa cukup hanya dengan kulhu. Tapi yang kepepet, ya wis kulhu. Kita yang muda-muda ini kadang-kadang terlalu ideal. Memang masa muda kita insya Allah. Tapi yang sepuh-sepuh ini, dan itulah basyirah yang dimiliki oleh junjungan kita Habibuna Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya semuanya dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa hal itu juga tersampaikan. Apa yang kulhu tadi disampaikan? Itu untuk mewakili mereka kita yang memang sudah lanjut usia. 1-2 kalimat itu serah entek. Napa jenenge? Tenggorokan wis garing.
itu dialami oleh para sepuh ini. Maka ada solusi lain, mocone kulhu wae. Khusus. Tapi yang muda-muda yang masih mampu apa semuanya, ampun, kulo ya tak melu-melu Pak kulhu wae. Ampun. Kita masih sehat, kita masih bisa. Bismillah. Walaupun mungkin ya tak sak jus itu kadang-kadang pirang-pirang jam, gak masalah. Standar para jenis santri ngoten niku satu jus itu setengah jam. Tapi orang awam mungkin sak jam, unjul kadang rong jam. Gerembe rampung sak jus. Ya gak masalah. Yang terpenting adalah kita targetkan. Na'udzubillah kalau kemudian ternyata setelah evaluasi dari mulai hatam terakhir kita katakanlah misalnya kemarin pas Ramadan, kemudian sampai saat ini kita belum hatam kembali, maka bagaimana dengan pertanyaan pernyataan qaul aqwal perkataan para salaf tadi bahwa ketika kita dalam umur waktu 40 hari kalau belum bisa menghatamkan Al-Quran, kita dicap masuk kategori orang-orang yang meninggalkan Al-Quran Karim. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini menjadi motivasi buat kita bahwa kita harus mentargetkan untuk tilawah Al-Quran. Jangan sampai 40 hari dan kita belum khatam. Meleset akhirnya ternyata 2 bulan, atau mungkin kita ternyata sebelum 40 hari sudah khatam Al-Quran Karim. Innal ladzina yatluna kitaballah, itu yang pertama, yang membaca Al-Quran yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya, apalagi nanti di alam berikutnya setelah alam dunia ini. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, yang senantiasa mendirikan sholat, khususnya yang 5 waktu, kemudian didukung dengan sekian banyak sholat sunnah, dari tahajudnya, rawatibnya, duhanya, witirnya, apa semuanya. Semakin banyak kita melaksanakan sholat, maka pastikan bahwa apa yang sedang kita lakukan, walaupun mungkin sekilas rotok payah, rotok maksud, tapi ketahuilah itulah perdagangan amalan yang tidak akan pernah rugi, dan itu nantinya yang akan menjadikan kita mendapatkan sekian banyak fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur juga memanggil lagi. Ketahuilah bahwa para calon-calon penghuniku, bahwa aku adalah rumah yang gelap gulita. Maka carilah, bawalah dari dunia ini sesuatu yang akan menerangi kuburan. Kalau tadi aku adalah dalam kesendirian, kesepian, hewean, boleh konco, carilah teman, dan teman yang dikehendakinya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian perkataan yang kedua yang dilakukan, yang disampaikan oleh kuburan adalah aku adalah rumah yang gelap gulita. Di omah tok nih mati lampu, omah biasa kan mati lampu, itu kita sudah tidak bisa beraktivitas, gelap peteng. Apalagi kemudian kuburan ukuran meteran, 2 meter, kita jejeke 1,5 meter, 2 meter ya, dan kemudian ditabluk lagi. Gelapnya itu alhamdulillah ya gelap banget. Tapi kuburan berwanti-wanti, gak usah takut, gak usah galau. Walaupun rumahnya seperti ini, bentuk kuburannya itu seperti itu, apa semuanya, ketahuilah bahwa yang akan menerangi kuburan, yang akan menerangi ruangan ini, kata kuburan, adalah as-sholat. Khususnya dalam hadis disebutkan qiyamul lail. Maka ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita, bisa mengalahkan ego kita, sehingga kita menyempatkan diri untuk memperbanyak sholat, di samping itu sesuatu yang memang dinas oleh Al-Quranul Karim, tidak akan pernah rugi. Insya Allah pahalanya akan kita panen sebagai penerang lampu, terang-terangan nanti di alam kubur kita. Itu nih kok sholat
sholat dan sholat, khususnya terkait dengan bab ini adalah qiyamul lail. Maka berbahagialah ketika jari ini, saya sudah mulai mengalami, tapi dereng patek jari ini. Iki kula pengen pengen nyuwun kesaksian sing sepuh-sepuh jari ini dongengane piye nek sepuh itu nek wis jam mbok umumane jam-jam sak wayah-wayah jam 1 berarti tekak esuk iki belum saged sare angel sare ini. Nek jam 2 ya jam 2 itu ngantang-ngantang tekak makan apa jenenge. Terus pokoknya anu lah gue itu saged sare tekak subuh jari ini ngoten. Sesekali niki wae kula jarno asline dina niki bengi niki itu tangine jam 2 niki yo udah besoknya duwe janji lho satandi isi apa ya materi napa terus perangatin Mas bingung kesirap sithik tek ya melek sampai setengah 4 bayangan iku lho niku jenenge pondok niki paling namanya teko ngoten. Akhirnya ya bismillah ngoten. Persiapan lah ya kok belum witir. Akhirnya kula witir sekedap. Gedhe rampung medal. Lagi nyetat greng ngoten anggan. Ya bismillah tawakal Allah muga-muga tekak kene lho. Tapi kelangan 2 rakaat sadurunge fajar. Sadurunge salat subuh. Mau pas, alhamdulillah tasih menangi jamaah sholat subuh. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat berjamaah subuh, dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjamin kita keseharian kita adalah bagaimana kita mengawali hari ini, khususnya sholat subuh. Kalau sholat subuh ini bisa kita lakukan berjamaah, insya Allah dekengan awet itu langsung Gusti Allah. Sehari urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan ibadah kita, dan urusan kita semuanya keluarga kita itu akan dijamin dan dekengannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan memprioritaskan awet kudu sholat subuh di masjid berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ayat yang kita sampaikan tadi. Setelah innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, yang ketiganya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Yang penting sedekah, yang penting infak. Nah, infak sedekah berapapun sesuai dengan kemampuan kita ini. Kemampuan ya, mampu itu jujur-jujuran itu ada yang dipinter. Bukan mampu enteng terus boten. Mampu di sini adalah kita punya berapa dan jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita punya sekian, maka bismillah. Kalau di rumah itu atau kita punya tabungan 1 miliar kemudian mengeluarkan 1 miliar aman mungkin, orang 1 miliar modal, 1 miliar modal kemudian utangan itu ora masuk, bukan masuk kategori. Tapi 1 miliar itu utuh uang kita sendiri, aman, duit tenan itu. Kok mentok mung sak yuta, hapus-hapus. Kira apa? Kira masalah kurang. Tapi kurang enggak jujur, kurang jujur. Mung sak yuta, sak miliar mau metu sak. Dan itu uang adalah uang aman. Maka kembali kepada dituntut kejujuran kita ketika kita berinfak. Sekali lagi, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan infaknya ini kepada yang berhak, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan oleh khusus infak ini langsung di atas namakan orang tulis hamba Allah, bukan langsung fulan 50 yuto langsung tulis lawan, atau 50 rupiah atau nomor tulis itu boleh, atau dengan sembunyi-sembunyi hamba Allah monggo. Secara terang-terangan ditulis boleh, asal kembali kepada kita ya, kembali kepada kekuatan iman kita.
Kalau ditakutkan bahwa ketika kita sebut nama kita kemudian kita akan rasa dihinggapi rasa takjub, takabur, nopo kabeh, riya, ya sudah nggak usah disebut namanya. Tapi nanti kok ternyata kita mampu, bismillah. Ini untuk udwah, untuk mancing yang lainnya. Bismillah sebutkan. Niku boten napa-napa, sing penting infak betul. Nah, terkait dengan infak ini ada satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya niki penting, sing sare umurin. Maka sare beli. Satu-satunya amal soleh yang akan membersamai kita sampai nanti di mahkamah ilahi. Tabel ini satu-satunya amal yang akan membersamai kita sampai urusan kita selesai nanti di mahkamah ilahi adalah sedekah atau infak yang kita keluarkan. Baleni melek. Sing penting nih, sing sari bungu. Satu amalan yang akan membersamai kita, membela kita, membackup kita sampai nanti di akhirat, sampai nanti di mahkamah ilahi adalah amal yang berupa infak sedekah yang kita keluarkan. Maksudnya pripun niku? Di dalam hadis disebutkan lebih rinci lagi bahwa artinya akan membackup, membersamai kita sampai kemudian mahkamah ilahi adalah ketika kita dihadapkan dengan sesama kita manusia. Kalau urusan kita dengan Allah, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah akan mudah mengampuni kita. Insya Allah kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf kepada kita. Cukup dengan taubatnya kita, astagfirullah ya Allah, aku telah melakukan habis sudah semuanya, kemudian kita sampaikan pada Allah, taubat nasuha, gak akan mengulangi lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Tapi kalau urusan kita dengan sesama kita belum tentu selesai. Dan yang akan membersamai kita, membekengi kita nanti di akhirat ketika kita dihadapkan dengan sesama kita. Loh, awak ini paling abot loh. Urusan awak dhewe sesama kita itu sama-sama satu masjid, satu majelis, kemudian naudzubillah ada satu kedzaliman yang belum terselesaikan di dunia. Ini paling berat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan, pun monggo, silahkan sekarang yang mau menuntut dan dibongkar semua. Kalau dulu di dunia belum terbongkar, belum diketahui, maka nanti di akhirat akan diketahui. Iki lo biyen fulan, koyone boloplek tapi iki kuwabe dilibatkan. Kalau mau nuntut sekarang, dan kesempatan itu rata-rata digunakan dan dimanfaatkan, diambil oleh yang bersangkutan karena masing-masing membutuhkan. Sekali lagi, yang akan membackup ketika hal itu terjadi adalah satu-satunya amal di antara sekian banyak amal soleh adalah sedekah infak yang kita keluarkan. Termasuk momen seperti ini, momen apa yang terjadi di Palestina dengan saudara-saudara kita di sana. Kita terlepas dari pro dan kontra mereka yang kemudian nggak usah pun, pokoknya itu dulu deh awal dewe itu adalah saudara kita. Ini jenenge Yahudi niku piye-piye no. Salah satu saja kenapa alasan al-maghdubi alaihim sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala nulis al-maghdub alaihim. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai, yang termurkai. Siapa yang memurkai? Allah Subhanahu wa taala. Begitu sifat yang banyak yang dimiliki oleh Yahudi memang diledek. Jadi itu orang apa suasana yang terus perlu apa jenenge awake dhewe paling tidak kita ada perhatian sekecil apapun terhadap saudara-saudara kita. Satu misalnya, wong Yahudi niku ngayelan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Yang pertama itu turun ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk disampaikan kepada Yahudi, Bani Israel. Hei Musa, hei kaumku, kata Musa,
Pangeranmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk menyembelih berkorban dengan sapi betina. Taktil rampung, selesai urusan. Niku ora diteliti, ora dinepok wis coba jenenge oleh jenenge ora ngeyel, aman ning ulur kabeh. Tapi saya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma'i. Musa, coba sampai nang pangeran. Sapi betina iki kaya apa kok kremeke banget. Coba luwih detail meneh. Istimewane kaya apa? Ciri-cirine kaya apa? Maka kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala farid bikrun, yaitu itu tidak nyebutkan. Allah Subhanahu wa taala juga ngeladeni apa yang dilakukan oleh Yahudi Bani Israel. Ya wes, mau awal cukup pokoknya Baqarah, sapi betina rampung. Tak kemudian suruh ditanya lagi. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala faridu wala bikrun, sapi sing urung tuwa yo ora enom, pokoke yo ora tengah-tengah. Mene kula angel. Yo ora tuwa ora enom. Bukan balibul. Boten. Balibul sing umur 3 bulan boten, tapi ora tuwa banget. Antara itu. Rampung, boten. Dasar ngeyel. Qala qulana rabbaka yubayyin lana ma lauha. Musa, tolong sampaikan nang pangeranmu. Kuwi mau sapi sing ngono kuwi rupane kaya apa? Sing disuwuni rupane apa? Ireng, putih, abu-abu kok piye? Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab lagi, safraul faqi'un launuha tasurrun nazirin. Rupane kuning ya ora kuning tok, kuning keemas-emasan. Tambah meneh tasurrun nazirin, yang ketika orang melihat itu sudah dia langsung kepincut. Kan muak itu. Nek kuning tok kuning selesai. Tapi itu nih kuning keemas-emasan, cirine luwih apik luwih detail meneh. Apa wae sinten wae sing nonton sing delok langsung kepincut. Seneng. Dasare wong Yahudi rek rampung. Kalau ulana robbaka, Musa coba sampai nomene, kui mau apa ya wis sak ngono ki apa sih ana ciri-ciri meneh. Padahal enggak usah ditanyakan kemudian dalam selesai. Tapi dasarnya Bani Israil boten tambah meneh. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yo siji ora mung betina tok, yo betina tapi yo urung babon, yo ora cempe. Rupane aja sak sae, rupane ku sing kuning kemas-emasan. Kabeh wong sepakat niku apik. Terus tambah meneh. Apa tambahannya? Bahwa sapi tersebut belum pernah dipekerjakan, belum tahu garu, belum tahu narik becak, narik nopo jenenge gerobak nopo niku. Pokoknya belum tahu dipekerja. Terus sampai di dalam satu riwayat disebutkan ketika perdebatan obrolan tanya jawab itu selesai, seakan-akan hampir saja orang-orang anak Yahudi tadi kesulitan untuk mencari sosok seekor sapi yang tadi disebutkan, dan itu kesulitan ini dipersulit oleh dirinya sendiri dengan pertanyaan yang sekian, dan dasarnya adalah ngeyel. Satu, kedua, menjadi Yahudi itu long jenenge nabine dhewe wae di paten. Apa meneh kok sampai saniki gorbadu sak ngono akeh wong sipil wong rakyat apa kabeh serangan urusan apa. Itu ya sak pasti wong jenenge Yahudi niku ngoten niku. Ngapunten iki kegawa suasana sehingga keluar dari maudhu judul yang ada. Iku wau kok tekak mriku napa to, Pak? Ceritanya nih, infak, ya, keadaan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, seberapapun yang bisa kita lakukan untuk kemudian membantu mereka. Kalau memang nggak bisa apa-apa, nggak ada yang bisa kita perbuat, minimal doa ketika kita mengangkat tangan, itu doa untuk kita, untuk semuanya. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, juga kita doakan.
agar mereka semuanya mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala, sabar dan para mujahidinnya menjadikan mujahidin yang istimewa sebagaimana yang dulu pernah terjadi di peperangan sebelumnya, peperangan di zaman Rasulullah SAW. Masuk di antaranya adalah yaitu perang pertama kali, perang Badar. Perang Badar itu memang dalam sejarah kaum muslimin ini nggak pernah unggul dalam urusan jumlah dan persiapan, mesti kalah. Tapi endingnya dari semua peperangan selalu dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Badar misalnya, ini saya hangat. Kebetulan saya ngajar di mana? Ngajar di SMA itu, di Aliyah itu urusannya urusan tafsir. Nah, pas baru saja di babnya bab Badar. Satu contoh misalnya, Badar itu, perang Badar itu 300 lawan, ya, tepatnya 313 lawan Israel. Dari 313 sama Lesrim. Nah, itu jumlah keseluruhannya. Kemudian yang mengendarai onta 700 dari kaum muslim, dari kaum kafir, 700 pasukan dia mengendarai onta. Dari kaum muslim berapa? Yang 300 tadi hanya 70. Nah, dari 700 ada 300 yang menaiki tunggangan ini kuda. Kaum muslim berapa? 2. Dalamnya cuma 1. Sing nunggang onto 700, kaum muslimin 70. Sing nunggang jaran kuda dari kaum kafir itu 300, kaum muslimin cuma 2. Dalamnya 1. Nah, sing komplit yo jaran yo nopo kabeh dari sekian totalitas yang ada, dari 1.600 dari mereka itu bersenjata lengkap. Mbuh naik jaran, mbuh unta, tapi dari baju besi nopo panahan pedang kabeh komplit itu 600. Sementara dari kita yang 300 tadi sing komplit bener-bener cuma 8. Wong 8 tok. Artinya ya mungkin nyeker, sing ora nggo sepatu, sing ora duwe nopo kabeh. Wis enek. Karena memang keluar itu bukan untuk niatan perang. Tapi endingnya bahwa perang Badar itu selesai tidak kurang dari 3 jam. 3 jam itu rampung. Sehingga ghanimah yang dihasilkan oleh kaum muslimin waktu itu 700 onta itu masuk rampasan semuanya, 300 kuda, panahan, apa kuwabeh itu termasuk diantaranya adalah barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan, yaitu dagangan yang pulang dari Syam. Memang jumlahnya 300, lawannya saya komplit kabeh. Tapi ada pasukan-pasukan yang tidak tampak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian ini diabadikan dalam surat dalam surat Taubah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang pertama itu, kiriman pertama 1000 malaikat Pak Ibu. Satu malaikat ini bisa ngerampungi, oke. Satu malaikat yang ngerampungi 1000 gampang, dipek rampung dari tanah kabeh. Wah iki 1000. Apakah selesai enggak? Di riwayat di Murdifin itu adalah 1000 satu angkatan, 1000 meneh sampai 3000 dan totalnya 5000 malaikat diterjunkan. Makanya dalam kisah kalau kemudian kaum muslimin itu lagi pengen nyabek ini dasis portal di sini itu kedisian malaikat, dan itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini kembali kepada apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza sana, yang memang keadaannya dibanding musuhnya secara zahirnya jauh lebih siap. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin, dan di antara makar-makar yang ada itu adalah penyebabnya, salah satunya adalah doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sikap kita, termasuk sebagaimana yang diancam disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa min." Barang siapa yang tidak pernah ngurusi, ada perhatian terhadap urusan kaum mukminin, maka Rasulullah SAW mengancam
dia bukan termasuk golongan kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka seminim mungkin apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi diantaranya adalah tadi, yaitu bersedekah, menginfakkan sebagian harta yang kita punya, melewati siapapun, melalui siapapun, kemanusiaan manapun, monggo sing jenengan percaya bismillah husnuzon sampai ke sana. Yang itu insya Allah juga akan menjadikan keberkahan untuk kemudian hidup kita, umur kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan pada kita semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada 3 hal yang tidak akan pernah rugi, dan tiga hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fatir ayat 29. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk memprioritaskan, memperbanyak sholat selain daripada sholat 5 waktunya. Dan yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Terpenting adalah mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada mereka untuk diinfakkan fisabilillah. Maka 3 hal inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat itu dengan tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Tilawatul Quran, sholat, kemudian yang ketiganya adalah berinfak. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kemudian 3 hal itu sudah kita lakukan? Sudahkah kita hari ini? Terus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita hari ini baca Al-Quran? Sudahkah kemudian hari ini urusan sholat sudah selesai? Sudahkah kita hari ini qiyamul lail, rawatib dan semuanya? Sudahkah hari ini kita mengeluarkan sebagian infak, sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita untuk kemudian kita infakkan? Saya takmir juga di masjid. Sesekali, sering beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan laporan bahwa di kotak infak itu setiap bulan dibuka sekali. Ini enten bungkusan 2.000 lipit, tapi dalamnya ada mirai abang. Berarti melipit 2.000 tapi jerone abang. Itu hampir ditemukan rata-rata 20 lembar itu dalam 1 bulan. Kita nggak ngerti siapa pelakunya, sampai kemudian ketika salah satu jamaah kita nggak ada, sudah tidak aktif lagi di situ, baru kemudian berarti biyen kae dulu yang sering kita temukan terkait dengan 2.000 yang dalamnya merah itu berarti bulan. Yaitu ada seseorang yang dia rutinitasnya itu kalau urusan subuh pasti dia nomor satu di masjid itu, dan dia tidak akan pulang sampai dengan suruh. Dan ketika suruh dia pulang mesti mampir di kotak infak untuk infak yang sudah disiapkan tadi 2.000 lohiri, tapi dalamnya ternyata merah-merah. Itu sesuai dengan kemampuan kita, tapi patut untuk kemudian ditiru. Kalau kemudian kita bisa meluangkan waktu, bisa melonggar kemana lah, bahwa setiap saat, setiap hari itu kita memulai hari itu dengan infak di pagi hari semampu kita, baik di masjid ataupun di kumplung-kumplung kotak-kotak yang insya Allah di rumah-rumah kita tuh banyak. Di rumah saya itu ada 5 enek 5 nih kotak atas nama ini ABCD ini pakai. Biasanya 2.000, biasanya 2.000, terus dulu ini mau 2.000 bagi 4, 500. Nggak masalah. Tapi 2.000 aja digunting. Boleh iya. Tadi 500. Atau kalau memang longgar ya terus 2.000. Atau berapapun sesuai dengan kemampuan kita, tapi jujur. Kejujuran kita itulah yang akan menjadikan infak kita, sedekah kita menjadi kualitas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ana baitul wahdah, aku adalah rumah yang sepi, tidak ada uang, tidak ada teman, dan satu-satunya di antara sekian banyak amal soleh yang akan mendampingi itu adalah tilawatul Quran, kata kuburan. Maka bismillah,
mulai hari ini, mulai pagi ini kita upayakan, kita agendakan, kita harus punya waktu khusus untuk tilawatul Quran. Satu contoh misalnya, bahwa ayat kursi yang tadi dibaca oleh Ustaz Andi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kalau kita baca sehabis sholat fardu. Sholat fardu, habis sholat, assalamualaikum. Ini dilakukan apa? Istighfar, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita, terus lanjut kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus akhir nanti ada satu amalan yang ini langsung direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita sempatkan sebelum kita pergi dari tempat kita sholat atau tempat kita zikir, yaitu dengan membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Paling butuh 1 menit cukup. Jaminannya apa? Ketika kita baca di waktu subuh, kemudian ternyata sampai duhur, belum sampai duhur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan. Ada jaminan untuk kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau maca ayat kursi. Zuhur juga begitu. Oh, aktivitas kabeh dikir rampung sebelum beranjak, ingat. Gak ada jaminan kita bisa hidup sampai asar lagi. Maka ada satu fadilah yang besar. Apa itu ayat kursi? Kita baca Allahu la ilaha illallah. Sehingga di samping kita mendapatkan fadilah itu, keutamaan itu, kita termotivasi dan semuanya, ada satu lagi, bahwa kita senantiasa ingat mati. Dan kita gak alih-alih, gak nyantai-nyantai. Kita diingatkan, ya Allah, jojo aku ora sampai asar. Maka duhur waktu itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Asar juga begitu. Masih yang waktunya sedikit, asar sampai maghrib, gak ada jaminan kemudian kita bisa selamat sampai maghrib. Maka Allahu la ilaha, maghrib sampai isya juga begitu, apalagi isya sampai dengan subuh, yang rata-rata kita mati, walaupun bukan mati yang sesungguhnya. Lah sopo sing jamin terus bablas ngewes ora tangin, sinten sing jamin? Banyak. Maka satu fadilah, keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita mendapatkan jaminan berupa surga itu adalah cukup dengan baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ketika kita mendapatkan hadis yang seperti ini, asalkan hadisnya sahih, hadisnya memang tidak dipertentangkan apa semua, enggak usah teko kaya Nabi, kaya anak buah sapa jenenge Nabi Musa. Lah niku maka terus nek kelakuan ngeten pun itu enggak usah urusan yang lain, urusan yang lain. Kita sedang mengamalkan satu yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lah terus, tapi kula dereng nganu, tapi kula ngeten, tapi itu gini. Loh, itu urusan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan sholat 5 waktu, maka jangan sampai di akhir sebelum kita beranjak dari tempat itu, kecuali kita sudah membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekali lagi, fadilah dan keutamaan yang jaminannya adalah surga, manakala ternyata kita tidak sampai kepada sholat yang berikutnya, malaikat Israel telah menjemput kita. Gampang, enteng. Nek urusan melakoni, wallahu alam. Bahkan sing ngomong bola-bali, ya kula niki ngomong apa kabeh. Sok-sok niku ya absen juga, offset juga. Ya ora dilakoni. Maka nasihat itu diri saya dan kita semua. Sekali lagi, nek tekok enteng. Butuh waktu sedikit tok. Jojo ora iman, jojo ora percaya karo hadis. Mboten percaya, tapi itulah kembali kepada masing-masing kita. Satu. Kemudian yang kedua, urusan Al-Qur'an tadi. Rasulullah SAW iki akadnya saya 5:30 lho nggih. Apa pun rampung? Pun. Nah, kula nunggu wong akadnya 5:30 ya wis rampung lah, pun siap. Seneng.
Nika setengah 6 kurang seperempat. Oh, matur suwun atas keterusterangan panjenengan. Iwake ngenten iki koyone niku gate ketenan. Jebulane nahan ora rampung. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya kembali kepada kesepakatan di awal setengah 6 ya setengah 6. Tapi kalau kemudian ternyata sampai di sini, alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Satu hal sebelum ditutup, oleh-oleh untuk pertemuan kita pagi hari ini adalah kita harus punya waktu khusus untuk Quran. Kita harus punya waktu khusus untuk Al-Quran. Kita harus punya waktu khusus untuk baca Al-Quran. Kita nggak usah targetkan Al-Quran khatam berapa, baca berapa, buatan sah. Cukup dalam satu hari 24 jam kita ambil setengah jam, seperempat jam, 1 jam, atau berapa. Tapi pasti bahwa kita punya waktu khusus untuk Al-Quran. Otan moga nanti dijadwalkan sendiri waktunya yang pas untuk panjenengan kapan. Setelah ditemukan waktu yang pas, maka bismillah, semoga itu menjadi amal di antara amal-amal yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli waqtin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi martarhahum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten kelintah pun dalam matur dalam agung panang sami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.